9 marga pemilik hak ulayat di Kampung Miri telah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun perkebunan kelapa sawit melalui PT Indoargo Daya Adimulia. DPRK Bovendigul menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi 5 orang anggota DPRK jalur afirmatif periode 2024-2029. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 22 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul siap memberikan izin operasional kepada pihak perusahaan apabila masyarakat pemilik hak ulayat menerima kehadiran perusahaan sawit di Kampung Miri. Maka untuk kita 9 marga, pemilik hak ulayat di wilayah Kampung Miri, Distrik Jair bersedia mengizinkan pihak perusahaan berinvestasi di wilayah tanah adat mereka, asalkan kesepakatan dilakukan antara perusahaan dengan para pemilik tanpa harus melalui pihak lain termasuk pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo usai menghadiri kegiatan sosialisasi penerbitan Surat Tanda Datar Budidaya atau STDB sawit di Kampung Miri, Distrik Jair yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bovendigul. Bupati Hengki menjelaskan pada dasarnya masyarakat pemilik hak ulayat menerima masuknya perusahaan sawit yang akan berinvestasi di tanah adat mereka. Selaku pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat adat dan petani lokal dalam memperkuat posisi mereka di sektor pertanian, khususnya perkebunan sawit rakyat. Ini sebenarnya bukan masalah, begini. Ini pemilik mereka mau, perusahaan boleh masuk, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka. Dilihat, jadi tidak ada masalah. Misalnya sudah masuk, hutan sudah habis, lalu pertemuan kembali itu tidak. Ini pemilik yang mau, supaya perusahaan yang mau masuk harus lewat mereka, jangan lewat pemerintah daerah atau lewat bupati. Sehingga saya sampaikan ke masyarakat melalui dinas PTSP bahwa kalau itu pun persetujuan masyarakat dan mereka mau, kita pemerintah bantu. Tapi kalau mereka tidak mau, izinnya kita cabut. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah antara marga dengan marga atau suku dengan suku, tidak. Tapi ini murni dari masyarakat Kampung Miri, 9 marga. Mereka mau ada perusahaan juga berinvest di wilayah mereka. Tapi ada kebun plasma untuk mereka. Itu permintaan mereka kepada perusahaan akan masuk ke daerah mereka. Sehingga saya datang ke sini untuk menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sudah terima, kami pemerintah siap bantu sama hal izin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terima, maka izin perusahaan kami cabut. Karena itu hak mutlak tanah adat masih ada pada masyarakat Wambon yang ada di wilayah Miri dan sekitarnya. Demikian. Ayo, Pak. Sebagai bentuk dukungannya, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan proses pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, 9 warga pemilik hak ulayat di Kampung Miri telah menandatangani kesepakatan bersama pemerintah daerah untuk membangun perkebunan kelapa sawit melalui PT Indoargo Daya Adimulia. Tentang sertifikat tanah adat yang tadi sampaikan, ini
Kesepakatan antara 9 marga pemilik hak wilayah bersama pemerintah daerah dengan PT Indiagro Daya Adi Mulia dilaksanakan di gedung rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu Kabupaten Bovendigul. Kesempatan itu terdapat beberapa poin penting yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPW Apkasindo Provinsi Papua Selatan, Makarius Megitaman. Di antaranya adalah PT Indiagro Daya Adi Mulia siap memfasilitasi 9 marga untuk melakukan pemetaan tapal batas setiap marga. Selain itu, 9 marga juga telah sepakat dengan pemerintah daerah untuk membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat. Antara lain sebagai berikut. 1. PT Indo Agro Daya Adi Mulia siap memfasilitasi 9 marga untuk melakukan pemetaan tapal batas setiap marga sebelum proses penerbitan sertifikat surat tanda daftar budidaya. 2. 9 marga telah sepakat pada hari ini bersama pemerintah untuk membangun perkebunan kelapa sawit masyarakat di atas tanah adat melalui Badan Hukum Koperasi, namun koperasinya belum dibentuk. Dengan luas area belum disampaikan. Sekian hektar, nanti kita tuangkan di dalam. Poin 3, sesuai keputusan Dirjen Perkebunan nomor 37 garing keputusan garing PI titik 400 garing 03 garing 2024, maka Dinas Perkebunan dan DPM PTSP Kabupaten Bovendigul segera memfasilitasi 9 marga pemilik hak wilayah melalui Badan Hukum Koperasi untuk menerbitkan sertifikat tanda daftar budidaya kepada 9 marga. Poin 4, PT IDA telah bersepakat dengan 9 marga pemilik hak wilayah bersama pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul untuk mendapat layanan penerbitan STDB dan sertifikat secara OSS dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi Papua, pemerintah pusat sebelum lahan clearing dibuka. 5. PT IDA sebagai penjamin modal bersama Bank Mitra untuk membuka kebun masyarakat adat melalui payung hukum. Operasinya belum dicantumkan, terus disepakati oleh marga. 6. Kami 9 marga pemilik hak wilayah sepakat sebelum lahan clearing dibuka memberikan kuasa sepenuhnya kepada koperasinya siapa dari 9 marga harus dibicarakan agar segera memproses penerbitan SKT atau sertifikat untuk kebun masyarakat seluas titik-titik hektar. Kita belum tahu, nanti dapat data dari perusahaan. 7. Dalam proses penerbitan surat tanda daftar budidaya kepada 9 marga, yaitu untuk kebun masyarakat, kami bersepakat untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Provinsi Papua Selatan untuk memproses di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Dr. Ahmad Alimudin SH MKN. 8. Sertifikat hak guna usaha yang dimiliki oleh PT Indo Agro Daya Adi Mulia dengan masa waktu 35 tahun nantinya, kami 9 marga pemilik hak wilayah bersepakat bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk dibuat surat perjanjian sewa atau kontrak lahan ke kami masing-masing marga pemilik hak wilayah sesuai masukan RMA. 9. Pemerintah daerah segera mendorong PT Indo Agro Daya Adi Mulia untuk secepatnya memiliki surat izin usaha perkebunan atau IUP dan STDU BP dan dilarang untuk diperjualbelikan lahan areal tersebut kepada investor lain. Sepakat ya? 10. BPW Apkasindo adalah
mitra pemerintah, maka kami 9 marga pemilik hak wilayah sepakat memberikan kepercayaan penuh sebagai pendamping mulai dari proses penerbitan STDB, lahan clearing, dan penandatanganan surat perjanjian kemitraan antara 9 marga bersama perusahaan. Adapun ke-9 marga yang telah menandatangani kesepakatan melalui masing-masing ketuanya, yakni Melkior Okaibob, Marga Tutainan, Matias Kame, Marga Kame 1, Antonius Kame, Marga Kame 2, Timotius Kenakop, Marga Kenakop, Eusebius Amote, Marga Amote, Aloysius Tok, Marga Tok, Hilarius Mikan, Marga Mikan, Bonifacius Omba, Marga Omba, Franz Genggam Butok, Marga Genggam Butok. Selain ke-9 marga tersebut, penandatanganan kesepakatan juga dilakukan oleh pihak terkait dari pemerintah daerah, seperti DPMPTSP, Dinas Koperindak, Dinas PKP LHP, Kepala Distrik Jair, Kepala Kampung Miri, Ketua Elema Mandobo, Ketua Umum Elema Bovendigul, Wadan Ramil Getentiri, DPW Apkasindo Provinsi Papua Selatan, Notaris Kabupaten Merauke, dan Manajer PT Indo Agro Daya Adi Mulia. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi 5 orang anggota DPRK jalur afirmatif periode 2024-2029. 5 orang anggota DPRK ini merupakan bentuk presentasi dari masyarakat 5 suku besar di Bovendigul. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRK Bovendigul jalur pengangkatan 5 suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul, yakni suku Muyu, suku Awiyu, Mandobo, Mbai, dan Purwai.
Acara sumpah janji jabatan ini dilaksanakan di ruang rapat DPRK Bovendigul yang dihadiri unsur pimpinan daerah, perwakilan MRP Provinsi Papua Selatan, TNI Polri maupun unsur masyarakat. Pengambilan sumpah janji tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi lokal di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul untuk pertama kalinya. Proses pengangkatan khusus orang asli Papua DPR bukan hanya bentuk pemenuhan amanat regulasi otonomi khusus Papua, tetapi juga merupakan simbol pengakuan terhadap keberadaan martabat serta hak-hak adat orang asli Papua, khususnya kelima suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pengangkatan anggota DPRK dari unsur orang asli Papua merupakan amanat dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberi ruang keterwakilan khusus bagi masyarakat adat, serta upaya untuk memastikan agar nilai-nilai kultural dan kearifan lokal tetap menjadi bagian dari proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anggota DPRK dari unsur orang asli Papua yang diambil sumpah janjinya, di mana sumpah yang baru diucapkan merupakan komitmen untuk bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi integritas, dan bertindak demi kepentingan masyarakat lima suku besar dan suku-suku lain yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dirinya percaya kepada 5 anggota DPRK jalur Otsus akan menjadi wakil rakyat yang mampu menjaga kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Saya menyatakan selamat kepada saudara-saudara anggota DPRK dari unsur orang asli Papua yang telah diambil sumpah dan janji. Sumpah yang baru saja diucapkan merupakan komitmen untuk bekerja sepenuh hati, menjunjung tinggi integritas dan bertindak demi kepentingan rakyat lima suku dan suku lain yang ada di istana. Tugas yang terlalu memang tidak terlalu dikerjakan di 112 tahun 20 distrik di atas kota. Saya percaya saudara akan menjadi wakil rakyat yang mampu menjaga kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saudara harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Tanpa mengesampingkan kepentingan utama seluruh warga Bovendigul. Kehadiran saudara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara nilai-nilai adat dengan sistem pemerintah modern. Bupati Hengki juga mengajak unsur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keamanan di Kabupaten Bovendigul, serta jadikan lembaga DPRK sebagai rumah besar rakyat, tempat aspirasi ditampung dan diperjuangkan untuk diwujudkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Diharapkan 5 anggota DPRK Papua yang baru dilantik dapat menggunakan amanat tersebut untuk memberdayakan masyarakat, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, bangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, karena dipercaya dengan semangat kebersamaan mampu menjadikan Bovendigul sebagai rumah besar yang nyaman dan sejahtera. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117, bangsa Indonesia diminta tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab kompleksitas tantangan saat ini seperti disrupsi teknologi, tantangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 tahun 2025. Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto menyebut,
Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional, melainkan sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan, kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan melalui pendirian Budi Utomo. Bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing. Kebangkitan bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup untuk menuntut bangsa tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab kompleksitas tantangan saat ini seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus-menerus dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tidak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terumbang-ambing, tidak pula berdiri tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan, senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trust partner, bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Dalam misi besar, untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan masyarakat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama, seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan. Karena sungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari kita melangkah bersama dengan langkah tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, adil, dan merah putih. Hormat senjata! Asisten 2 juga menambahkan seluruh upaya ini berpeluang pada satu tujuan besar, yaitu membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional, meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional, 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan masyarakat.
Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pelaksanaan apel gabungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Bovendigul bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pembinaan kesatuan dan persatuan serta optimalisasi koordinasi untuk mencegah tumpang tindih dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bovendigul secara rutin menyelenggarakan apel gabungan bagi seluruh aparatur sipil negara setiap hari Senin. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara organisasi perangkat daerah. Diharapkan melalui apel gabungan tercipta pemahaman yang komprehensif, mengenal tugas dan fungsi masing-masing OPD, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien, serta terhindar dari potensi konflik atau tumpang tindih. Karena kan tiap minggu itu yang pertama membina persatuan dan kesatuan untuk para ASN. Dengan ASN itu bersatu, otomatis mereka itu saling kenal dan saling tahu masing-masing di OPD masing-masing. Sehingga pada saat proses pelayanan tidak akan terjadi tumpang tindih di lapangan. Permasalahan di lapangan tidak akan terjadi. Nah, contohnya, ada kegiatan yang sedikit mirip atau sama, itu sama-sama bisa dibicarakan dengan baik. Kira-kira kau buat apa, saya buat apa, sehingga di lapangan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, itu inti dari apel tiap minggu, membina persatuan dan kesatuan untuk para ASN di kabupaten. Apel gabungan memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerjasama antar ASN, saling mengenal dan memahami tupoksi masing-masing, terutama dari berbagai jenjang eselon, dan mencegah perbedaan persepsi atau miskomunikasi yang dapat menghambat kinerja pemerintah.
tingkat kehadiran ASN dalam apel gabungan masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, pemerintah tetap optimis bahwa komitmen dan dedikasi ASN yang hadir akan menjadi motivasi bagi yang lain untuk lebih aktif dalam kegiatan apel pagi ASN. Diharapkan ke depan partisipasi ASN dalam apel bersama semakin ditingkatkan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Agnes melaporkan. Saudara, 6 orang pemuda Boven Digul dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Dari 6 pemuda tersebut, 1 diantaranya akan dipilih mewakili Kabupaten Boven Digul untuk mengikuti pembinaan selama 3 bulan di Singapura. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boven Digul, Alphonse Tamnge, mengatakan pihaknya baru menerima program tersebut, di mana ditunjuk langsung oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara. Diakui meskipun terkesan terburu-buru, namun pihaknya tetap menjalankan kegiatan seleksi sesuai dengan arahan. Kegiatan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara telah berlangsung sejak tanggal 12 lalu dan para peserta yang dinyatakan lolos adalah 6 orang yang notabene menguasai bahasa Inggris. Namun dari ke-6 peserta yang mengikuti tahap selanjutnya akan dipilih 1 orang untuk mewakili Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Boven Digul untuk mengikuti kegiatan selama 3 bulan di negara Singapura. Baik, hal yang pertama terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini sebenarnya kita baru ya. Pernah di Papua Selatan juga tahun kemarin dilaksanakan, hanya itu ditunjuk langsung Pak. Tapi kita coba dipercayakan oleh provinsi dalam hari ini Dinas Kepariwisataan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Memang itu tanpa petunjuk apa-apa, mereka langsung memberikan hanya garis besar dan sudah kita laksanakan sih. Tapi saya pikir aparatur semua siap di sini untuk kita laksanakan sehingga boleh berjalan dan mulai dari tanggal 12 SK sudah, terus kita laksanakan pengumuman peserta. Sudah banyak juga yang datang, tapi itulah satu persoalan yang paling esensial, bahwa peserta yang datang komunikasi bahasa Inggris semua di bawah rata-rata. Jadi kita sudah seleksi, ternyata kita dapat 6 peserta. Itu kita sudah bagi informasi semua ya, di kalangan gereja, distrik-distrik semua itu kita sudah sebarluaskan informasi. Tetapi ternyata yang ada yang bisa, karena kita punya sistem tes di sini Pak. Jadi mereka datang langsung kita speaking. Itu nomor 1 bro. Kalau sudah itu tidak bisa gugur. Ini karena kita mau ke luar negeri jadi itu persyaratan utama. Nanti persoalan yang lainnya sesuai kita standar TOEFL. Kalau kita mau katakan ya 5-10 tahun inilah hasil kita. Kita tidak bisa saling salahkan. Entah itu secara institusi, apa dinas yang terkait ataupun institusi-institusi kepemudaan yang ada di sini. Itulah hasil kerja kita. Jadi kita dapat itu tahun ini saja. Sehingga saya berpikir bagaimana kita mau memacu itu ke depan. Mungkin saya sudah sampaikan ke Pak Asisten tadi, kita bikin perkampungan Inggris. Nanti kita tentukan tempat. Jadi ini teman-teman ini nanti basis juga untuk mereka mau sekitar nanti. Saya berpikir untuk sertifikasi mereka di Bali sehingga mereka sertifikasi bisa dapat kurikulumnya tepat disesuaikan dengan kemampuan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Pada kegiatan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara Kabupaten Boven Digul, para peserta diminta harus mampu menguasai bahasa Inggris karena itu merupakan syarat utama. Peserta yang terpilih nantinya akan membawa nama baik daerah dan berdampak positif untuk pemuda-pemudi Boven Digul ke depan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemuda merupakan generasi masa depan bangsa dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Hal ini disampaikan Asisten 3 Sekda Bovendigul, Dominikus Wiwaron, saat membuka kegiatan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan di Diaspora Bovendigul. Pada acara pembukaan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Koris Wiwaron mengatakan, pemuda adalah generasi masa depan bangsa dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Salah satu aspek pembangunan pemuda adalah dengan cara memberikan peluang kepada pemuda untuk berkembang dalam wadah organisasi. Selain itu, pemuda juga harus turut berperan penting dalam mewujudkan berbagai strategi pembangunan. Seperti halnya pemuda harus mampu melakukan pengembangan dalam bidang kewirausahaan dan mengkaderisasi kepemudaan dalam berbagai organisasi. Izinkan saya, Dominikus Koris Wiwaron, Asisten Bidang Administrasi Umum, membacakan sambutan Bupati Bovendigul. Sambutan Bupati Bovendigul pada acara pembukaan seleksi peserta pertukaran pemuda antar negara di Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pemuda adalah generasi masa depan bangsa dan merupakan agen perubahan yang memiliki peran strategis sebagai pemimpin masa depan. Salah satu aspek pembangunan kepemudaan adalah memberikan ruang kepada pemuda untuk berkembang dalam wadah organisasi berhimpun yang mampu memberikan peran dalam mempersiapkan pemuda agar mampu bersaing dalam berbagai bidang pembangunan. Kabupaten Bovendigul mendapat kuota peserta laki-laki untuk mengikuti program Singapura Indonesia Youth Leader Exchange Program. Untuk itu, saya memberikan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atas kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk melaksanakan kegiatan ini. Kepada para peserta pertukaran pemuda antar negara, saya berpesan bahwa saat ini saudara dapat mewujudkan
dan membuktikan kualitas kaum muda untuk bersaing secara positif mewakili Kabupaten Bovendigul menuju kancah internasional dan sekaligus menjadi Duta Pemuda Bovendigul, Duta Pemuda Provinsi Papua Selatan, dan juga Duta Pemuda Indonesia untuk menimba ilmu dengan para pemuda Nusantara lainnya di negara Singapura. Dan setelah kembali, saudara diharapkan dapat memberikan motivasi yang besar kepada kaum muda di Bovendigul yang kelak akan menjadi agen perubahan pembangunan di negeri kita tercinta Bovendigul. Pada acara pembukaan kegiatan seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara, asisten 3 juga berpesan agar para peserta yang dipilih untuk mengikuti kegiatan di Singapura harus selalu berpegang teguh pada prinsip serta bersaing secara positif mewakili Kabupaten Bovendigul dalam kancah internasional. Selain itu diharapkan setelah kembali nantinya mampu memberikan motivasi yang besar bagi pemuda-pemudi Bovendigul yang lain agar kelak mereka juga menjadi agen perubahan dalam pembangunan daerah ke depan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, grup bagenep, Hub Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.